Tindakan Trump ini sebetulnya tidak hanya sinyal pesan kepada dunia, kepada Amerika Latin, kepada Cina atau Rusia, dan juga mungkin kepada kita di Asia Tenggara, kepada Afrika, kepada Eropa Timur atau Eropa pada umumnya ya. Tapi juga kepada warga Amerika Serikat sendiri, politik internal Amerika, bahwa hari ini Trump kembali berhasil dibajak oleh kekuatan neokon, military industrial plus teknologi kompleks ini yang menginginkan forever war. Jadi ini sebenarnya bagian dari cerita tentang berhasilnya kekuatan ini memenangkan pertarungan internal di dalam politik Amerika Serikat ini, khususnya di dalam kubu atau gerakan yang disebut Make America Great Again. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Ya, hari ini kita dikejutkan ya oleh satu berita penting ya di Amerika Latin. Di Venezuela, sang presiden Nicolas Maduro dan istrinya diculik oleh militer Amerika Serikat lalu dibawa ke New York, tanda petik katanya untuk diadili oleh, tentu saja oleh rejim brutal, rejim jahat ini ya, negara paria ini, rejim unipolar atau rejim teroris di Washington. Saya mengajak teman-teman untuk melihat beberapa poin penting. Pertama, tentu saja dengan tindakan ini tidak berarti Venezuela jatuh ke tangan Amerika Serikat, karena bersamaan dengan penculikan tadi, hari ini kita melihat di Caracas di Venezuela terjadi penetapan sang wakil presiden Ibu Delcy Rodriguez, sang wapres itu menjadi presiden sementara lah, katakanlah begitu ya, oleh parlemen di Caracas. Dan yang terjadi hanya penculikan, mengambil seorang Maduro kan dan bersama istrinya. Masyarakat di Venezuela sendiri melakukan perlawanan dan berharap Amerika Serikat segera mengembalikan rejim ini di Washington, mengembalikan sang presidennya yang diklaim oleh Trump dan kroni-kroni anti Maduro, anti Chavez ini, seperti Ted Cruz dan sekretaris negara seperti Rubio ini mengatakan bahwa akan diadili untuk masalah narkotika ya, peredaran dan penyelundupan narkotika, tanda petik ya. War on drug gitu ya, yang tanda petik selalu menjadi label daripada upaya mengganggu Venezuela dan Amerika Latin. Sementara di Amerika Serikat sendiri kita melihat menarik, karena pendukung operasi ini dari warga Hispanik Amerika Latin dimobilisasi untuk merayakan operasi ini, dan tentu saja kita maklumi karena sebagian besar warga Venezuela yang menjadi warga negara Amerika memang tunduk kepada atau menjadi bagian dari kelompok yang anti Maduro ya di Venezuela, atau anti Chavez lah, karena ada alasan politik panjang riwayat mereka melarikan diri atau pergi mencari suaka ekonomi dan suaka politik di Amerika Serikat. Dan mereka tentu dikendalikan oleh seorang Ted Cruz ya dan Rubio ya, yang kedua-duanya mempunyai basis konstitusi yang kuat di wilayah Miami atau Amerika Serikat bagian selatan itu, berbatasan dengan, berhadapan-hadapan dengan Kuba itu. Nah, di sana kalau kita mendengar yang terpenting ya justru datang dari politisi Amerika Serikat sendiri, dari Partai Demokrat misalnya seperti Bernie Sanders. Bernie Sanders mengatakan bahwa ini tindakan Trump tidak hanya melanggar hukum internasional, sudah jelas, yang membuat Amerika Serikat dianggap sebagai negara pariah, negara teror, negara mafia gitu ya internasional. Tapi juga dia melanggar hukum nasional sendiri atau konstitusi, di mana melakukan tindakan penyerangan atau pernyataan perang kepada negara lain itu harus diputuskan bukan oleh presiden di Gedung Putih, tapi harus diputuskan oleh anggota parlemen, Kongres dan Senat di Capitol Hill. Belum lagi dari kelompok masyarakat pendukung Trump yang belakangan lagi berkonflik dengan faksi lain dari pendukung Trump yang disebut sebagai kelompok neokon ini, menentang tindakan Trump ini karena dianggap ini Trump melanggar janji kan, karena Trump berjanji untuk tidak melakukan perang di mana-mana, ternyata Trump melakukannya, seperti kita dengar dari Steve Bannon dan lain-lain ya. Itu semua para dedengkot pendukung MAGA, Make America Great Again, dari tradisi dari kubu populis lah begitu, yang anti globalis. Tindakan Trump ini sebetulnya tidak hanya sinyal pesan kepada dunia, kepada Amerika Latin, kepada Cina atau Rusia, dan juga mungkin kepada kita di Asia Tenggara, kepada Afrika, kepada Eropa Timur atau Eropa pada umumnya ya. Tapi juga kepada warga Amerika Serikat sendiri, politik internal Amerika, bahwa hari ini Trump kembali berhasil dibajak oleh kekuatan neokon, military industrial plus teknologi kompleks ini yang menginginkan forever war. Jadi ini sebenarnya bagian dari
cerita tentang berhasilnya kekuatan ini memenangkan pertarungan internal di dalam politik Amerika Serikat ini, khususnya di dalam kubu atau gerakan yang disebut Make America Great Again. Oke, kembali ke aspek geopolitik dan geosecurity dan geoekonomi. Sudah jelas ya bahwa tindakan ini bagian dari upaya Amerika Serikat untuk mengontrol hemisfer yang disebut Amerika Latin itu ya. Ada istilah belakangan kita dengar Monroe Doctrine itu untuk mengamankan sphere of influence atau sphere of security dari Amerika Serikat di wilayah sekitarnya. Dan tentu ini dilakukan, Amerika Latin harus ditaklukkan dengan berbagai cara karena Amerika Serikat adalah sebagai kekuatan unipolar hegemon yang lagi sekarat, dan ini yang dilakukan oleh Donald Trump karena Amerika Serikat kehilangan pengaruhnya, kehilangan kontrolnya atas Eropa, dalam hal ini dalam kaitan dengan Ukraina ya. Ketika Rusia berhadapan-hadapan dengan Uni Eropa dan NATO, dia kehilangan kontrol penuh atas Timur Tengah karena Iran tetap teguh walaupun terus diganggu sampai hari ini dengan regime change ya. Dan agenda Palestina dialihkan dengan isu ini. Sekarang ini kita harus ingat juga bahwa isu Venezuela ini yang muncul hari ini itu ada kaitan dengan distraksi yang dilakukan dengan sengaja supaya isu Palestina genosida dan agenda menata kembali Gaza dengan cara-cara teknokratis, dengan cara-cara bisnis yang sedang dilakukan sekarang. Dan Anda mungkin kita semua lupa itu ya. Hari ini sedang terjadi penataan kembali nih Palestina nih dengan cara-cara jahat bisnisnya Kushner, anak mantunya Presiden Trump ini. Tentu bersekutu dengan Arab Saudi, Uni Arab, Qatar dan sedikitnya kurang lebih dengan tindakan Turki yang nggak jelas gitu ya, dan tentu didukung Yordania dan tentu Mesir ya yang sangat tunduk kepada Amerika Serikat karena tersandera ekonomi yang selalu dibantu oleh Amerika Serikat melalui IMF. Sinyal yang diberikan oleh Trump ya adalah ya kepada Putin jelas ya, Anda bisa agresi dan menaklukkan Ukraina dan saya mundur, saya nggak mengganggu gitu. Silakan Anda ngapa-ngapainlah Anda dengan Eropa itu. Eropa udah saya sediakan senjata, terserah dia berani perang dengan Anda nggak. Yang penting Eropa beli senjata saya. Tetapi saya tidak akan berkonfrontasi dengan Anda di Ukraina karena Anda sudah memenangkan sebetulnya. Karena Anda perang di Ukraina ini dan adalah bagian dari agenda besar longer term strategi dari Putin ya. Dan sepertinya Trump memaklumi itu. Begitu juga dengan Taiwan. Oke, saya eskalasi saja menggunakan proksi saya di Jepang ya, atau Filipina lah. Ini dua negara yang nggak punya nuklir, yang kapan-kapan bisa Anda ngapa-ngapain lah dengan mereka ini kan karena nggak punya kekuatan militer apapun. Tapi kali ini jangan ganggu saya di Amerika Latin, terutama Venezuela. Jangan ganggu saya nanti kalau saya ganggu Kuba, jangan nanti kalau saya ganggu Kolombia ya, atau saya ganggu atau Meksiko. Nah kita lihat. Nah sementara untuk di Amerika Latin sendiri tentu ya, tindakan Trump ini pasti dan sedang ditentang dengan keras. Hari ini kita mendengar pernyataan itu dari Nicaragua, dari Kuba, tentu saja dari Meksiko ya, dari Brasil tentu saja. Tersisa ada dua negara yang tentu yang menjadi proksi hari ini, proksi utama dari Amerika Serikat yang tersandera ekonomi dan dibantu Amerika Serikat ya, seperti Presiden Milei di Argentina ya, yang mau menjelang pemilu ini harus diselamatkan oleh Amerika Serikat oleh Trump dengan bantuan keuangan karena mengalami krisis ekonomi. Begitu juga di Chile dengan presiden terpilih ini yang dekat sekali dengan Amerika Serikat dan punya latar belakang Nazi gitu ya. Tapi Nazi dalam pengertian yang dipelihara oleh Amerika Serikat di sana dalam sejarah yang panjang ke belakang. Ini cerita di Amerika Latin hari ini kita lihat ya, beberapa saat terakhir Amerika Serikat melakukan politik divide and rule ya. Negara-negara itu seperti Argentina sudah jelas, lalu kita lihat beberapa negara kecil di sekitar Venezuela, sekitar Brasil coba diganggu gitu ya, diadu domba gitu dengan Venezuela kan, karena mereka mendapatkan suplai minyak dari Venezuela, tapi kemudian Amerika Serikat mendorong negara-negara kecil ini seperti Trinidad, Tobago, Bahamas gitu ya, dan beberapa negara lain itu untuk menjadi pangkalan militer lah atau menjadi tempat transit dari pergerakan militer Amerika Serikat gitu di dalam kontestasi ini, perang tanda petik terhadap Venezuela. Bahwa upaya Amerika Serikat di Venezuela ini penting sekali dilakukan untuk rejim yang sedang sekarat ini. Karena sejak awal dulu ketika dia masih pun sebagai kekuatan unipolar tahun 2002 berusaha mengkudeta Chavez, dia gagal ya. Chavez sempat diculik, ditahan, tapi kemudian karena desakan masyarakat akhirnya Chavez dibebaskan kembali gitu. Nah kita tidak tahu apa hari ini seorang Maduro yang ditahan dan dibawa ke Amerika Serikat akan dikembalikan. Maduro pun berkali-kali ada upaya untuk melakukan kudeta ya atau pembunuhan terhadap dia melalui drone, pernah terjadi beberapa tahun lalu. Lalu upaya beberapa tahun lalu juga terjadi upaya untuk melakukan kudeta secara militer dengan menggunakan
kekuatan internal di dalam intelijen Venezuela, tapi kemudian berhasil digagalkan dan beberapa perwira atau tentara Amerika ditahan gitu ya, yang kemudian sekarang sudah menjadi berita global tentang upaya Amerika Serikat. Hari ini tindakan Amerika hari ini bagian dari upaya Amerika panjang untuk melakukan perubahan rejim di negara-negara, terutama di Venezuela ini ya, yaitu dengan memasang orang seperti Guaido ya, ada boneka Amerika Serikat yang dibawa ke Capitol Hill, diperkenalkan sebagai presiden Venezuela versi Amerika Serikat gitu ya, dan berkali-kali berusaha melakukan narasi propaganda global supaya mengakui Guaido sebagai presiden gitu ya. Tapi upaya ini tidak berhasil karena kaum burjuis kelas menengah di Caracas ya tidak cukup kuat berhadapan dengan kelas pekerja ya, dan masyarakat di daerah-daerah di Venezuela yang sebagian besar mendukung gerakan Bolivar ini, semangat anti imperialisme yang dibawa oleh Chavez dan diteruskan oleh Maduro ini. Dan negara ini adalah negara yang disanksi sangat luar biasa seperti Iran dan bahkan Rusia ya. Tapi negara ini tetap bertahan dalam segala kesulitannya. Dan harapan dari rejim jahat di Amerika Serikat dan memberi sanksi yang sudah hampir 20 tahun ini adalah agar rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya. Namun kita perhatikan sampai saat ini rakyat tetap percaya kepada Maduro ini kan. Dulu kepada Chavez, sekarang kepada Maduro. Itu berarti bahwa ada resiliensi ideologis dan semangat anti imperialismenya luar biasa. Nah, sehingga Amerika tidak punya cara lain. Trump, Ted Cruz tidak punya cara lain. Ya, Menteri Pertahanan ini, pemuda yang amatiran ini, yang ditunjuk oleh Trump menjadi Menteri Pertahanan ini, menjadi Department of Defense, menjadi Department of War ini, kemudian tidak punya cara lain. Caranya adalah ya tadi dengan melakukan penculikan dan tindakan-tindakan yang disebut licik, karena bukan ada perang jadinya kan. Di situ juga bukan kehebatan, ini tidak menunjukkan kehebatan Amerika Serikat secara militer. Ini sebetulnya bercerita tentang kelicikan ya, kelicikan dan ketidakberdayaan militer Amerika Serikat sebetulnya dalam konteks strategi untuk memenangkan atau melakukan rejim change, baik secara diplomasi, melakukan divide and rule internal maupun melalui agresi. Karena nggak ada agresi, ini penculikan langsung kepada presiden.